Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk ini di kondisi sekarang ini Pak Ketua ya. Ya, DPR. sibuk-sibuk bilang sibuk, tidak juga bilang tidak, ada juga kerja. Iya. Jadi kami dari Radio Mesra ini dan pendengar netizen Insan Mesra. Saya ini 20 tahun yang lalu lebih mengenal Pak Kahar ini, sosoknya biasa-biasa aja. Setelah saya amati sepak terjang beliau, ternyata ada sesuatu yang luar biasa yang harus kita pertahankan di diri beliau dan harus kita pertahankan beliau ini. Karena saya merasa bahwa sebagai media, seorang Kahar ini merupakan aset daerah, aset publik yang harus kita pertahankan. Saya berbicara dari pengamatan media. Ya, jadi Pak Kahar ini dulunya kita lihat biasa-biasa saja. Setelah saya melihat ada sesuatu yang luar biasa. Beliau ini punya komitmen yang kuat, kemudian punya pendirian yang teguh, pekerja ulet, dan tentu piawai dalam hal politik. Dalam sepak terjang beliau di politik memang banyak menuai pro kontra, tapi saya melihat bahwa di hati beliau adalah sebenarnya komitmen bagaimana kebersamaan dan tujuan organisasi, tujuan politik bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tidak ada yang pernah tahu kalau Pak Kahar itu di Jakarta baku tarik urat leher, gebrak meja untuk kita. Beliau tidak mau publish, dan saya tahu beliau di sini pun seperti itu. Itu ada yang pernah tahu. Setelah saya melihat sesuatu luar biasa ini, dan kita juga semua saya yakin kalau kita lebih dekat dengan Pak Kahar pasti lebih asik. Dan saya sudah menganggap beliau sebagai kakanda saya, tokoh saya, dan sebagai media saya berprinsip bahwa sosok seperti Pak Kahar harus kita pertahankan karena komitmennya yang kuat, pendiriannya yang teguh, bekerja keras, dan tentunya juga punya jiwa humoris. Dan yang paling kita banggakan adalah beliau low profile. Beliau tidak pernah bergaya ngebos, karena saya yakin beliau paham bahwa masyarakat ekonominya masih perlu ditingkatkan. Lebih baik yang saya susah, masyarakat yang senang. Biar ini baju saya baju kaos, yang penting masyarakat baju kemeja. Pak Ketua ya. Pak Ketua, ini ada apresiasi dari Radio Mesra. Oh ya. Jadi ini adalah bentuk kecintaan kami kepada Pak Kahar. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa sebagai media, hasil pengamatan saya, Pak Kahar adalah sosok yang perlu kita pertahankan. Seperti itu ya. Dan ini apresiasi Pak Kahar dari pendengar, karena Pak Kahar adalah, menurut kami, beliau juga banyak memberikan masukan kepada masyarakat, termasuk pendengar yang aktif dan selalu respon positif, respon aktif ketika kami membutuhkan jawaban atau membutuhkan sesuatu terkait dengan keluhan masyarakat. Oh, ya. Ya. Boleh dibuka ya? Iya, silakan. Jangan dilihat ininya Pak. Ini lihat kecintaan kami saja. Sebagai ini adalah baju mewakili masyarakat bahwa media khususnya kami dan pendengar tetap mendukung Pak Kahar agar eksis, dan kami mohon Pak Kahar jangan bosan-bosan menerima keluhan masyarakat. Oh ya. Jangan pernah bosan juga menerima, ya walaupun masyarakat kita paham, hanya beliau butuh, masyarakat butuh perhatian. Mohon dimaafkan jika ada pendengar kami misalnya ada berkata kurang seperti ini. Saran dan masukannya. Ya, pertama tentu saya ucapkan terima kasih atas ini bajunya cenderamata yang sangat berharga bagi saya. Tentu kaos yang bertuliskan Radio Mesra ini mewakili Insan Mesra, para pendengar Mesra. Dengan demikian saya berkesimpulan bahwa saya diantarkan baju ini berarti bukan cuma bajunya, tetapi sekedar Insan Mesra ikut juga bersama dengan saya. Siap. Ya. Pak Kahar, tapi mohon maaf Pak Kahar, saya ingin meluruskan bahwa saya lah orang yang paling banyak bersetingkat dengan Pak Kahar. Saya pikir Pak Kahar orang tidak baik, ternyata beliau penuh dengan kepedulian terhadap saya, penuh pula terhadap masyarakat. Ketika saya mengatakan Pak ada hal seperti ini, beliau sangat respon cepat. Jadi saya pikir kita harus lebih dekat dengan Pak Kahar agar kita memahami. Saya yakin kita lebih dekat pasti lebih asik dengan Pak Kahar. Yeah. Pak Kahar ini kan banyak yang menganggap Pak Kahar ini orang yang temperamen, padahal sebenarnya Pak Kahar kan humor aja itu. Ya, artinya memang dalam beberapa kesempatan tentu ketegasan juga dibutuhkan ya, dibutuhkan. Ada kondisi-kondisi tertentu kita harus tegas. Kalau urusan masyarakat kita harus tegas. Jadi saya melakukan ini tentu kepentingannya ada pada masyarakat. Jadi kalau ada hal yang memang tegas untuk kita pertahankan untuk masyarakat, ya saya harus tegas. Saya tidak peduli berhadapan dengan siapa, ya, tetapi untuk kepentingan masyarakat ya saya harus lakukan itu karena kita ini wakil rakyat. Pemerintahan ini kan, manajemen pemerintahan modern itu posisi pemerintahan adalah pelayan.
bukan raja. Justru masyarakat dalam posisi sebagai raja. Jadi pemerintahan adalah pelayan, masyarakat adalah raja. Harus pemerintah ini tampil sebaik mungkin, sesopan mungkin, sama halnya dengan melayani seorang raja. Ya, begitu filosofi pelayanan di dalam pemerintahan. Jadi harus masyarakat diposisikan sebagai orang yang memang harus dilayani dengan baik, diakses dengan baik. Tidak boleh masyarakat bingung kalau melakukan urusan dengan pemerintahan, bingung, tidak tahu apa. Justru salahnya di pemerintahan kalau ada sesuatu masyarakat tidak paham. Ya, karena memang fungsi pemerintahan adalah fungsi pelayanan. Bahkan ada satu yang unik yang saya perhatikan dari Bapak, ini pengalaman media saya. Biasanya kalau orang politik itu suka sekali dicitrakan. Saya pernah ditegur Pak Kahar ketika beliau mencak-mencak untuk masyarakat ini, geprak meja apa, bilang Pak Kahar tidak usah, saya tidak butuh itu. Ya. Saya hanya Tuhan saja. Kenapa Pak Kahar tidak mau dicitrakan seperti itu Pak Kahar? Padahal Pak Kahar sering bertengkar di pusat untuk pare-pare, sering gebrak meja di pusat untuk pare-pare. Tapi tidak mau diekspos. Orang politik kan mau dipopularitaskan Pak. Ya, memang di dalam politik itu pencitraan juga dibutuhkan. Ya. Tetapi masyarakat ini kan paham juga, paham walaupun kita tidak melakukan pencitraan. Masyarakat sekarang semakin hari semakin cerdas. Tentu dia paham mana anggota DPR mana yang bisa mewakili dia, anggota DPR mana yang bisa mengakses kepentingannya, memperjuangkan aspirasinya tanpa kita mencitrakan diri juga. Mereka juga sudah paham. Terbukti kan, saya kalau jalan-jalan di mana-mana ada saja yang kenal, Pak Ketua. Jadi saya anggap bahwa bekerja, yang penting kita bekerja serius untuk masyarakat. Persoalan masyarakat mau memberikan apresiasi itu persoalan belakang. Tetapi saya yakin dengan masyarakat kota Parepare ini masyarakat cerdas, pasti paham yang begitu. Ya. Ada yang unik ini dari Pak Kahar saya lihat. Kan Pak Kahar ini kadang dengan orang agak sedikit frontal, emosi, tapi ternyata Pak Kahar dipedulikan kebutuhannya itu orang. Ya. Saya kan jadi, ini Pak Kahar kayaknya benci itu orang, tapi kok diperhatikan terus kebutuhannya itu. Nah ini kan juga unik nih Pak Kahar. Ya, saya memang terkadang kalau ada orang datang mengadukan halnya, tentu kita sebagai anggota DPR tidak boleh juga menolak secara bulat-bulat. Tentu kita harus menggali. Ini baru-baru ini saya terima seorang guru datang mengadukan nasibnya di sini. Mungkin anggapan awalnya ketika dia ngomong sama saya, wah, maksudnya datang ke DPR ini untuk mendapatkan perlindungan, tapi seperti kalau saya juga tekan. Padahal ini teknik saya, cara saya bagaimana menggali persoalan sebenarnya. Ya setelah dikemukakan sebenarnya, baru saya yakin bahwa orang ini tidak bersalah. Orang ini tidak bersalah dan perlu memang diapresiasi, diperjuangkan. Maka hari itu juga saya menyurat ke pemerintah daerah untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap sanksi yang diterima. Iya. Ya begitu. Dan analisa saya Pak Kahar, kalau orang sepintas melihat bahwa Pak Kahar ini cuek dengan orang, kemudian kadang seolah-olah tidak mempedulikan, tapi ternyata sangat mempedulikan. Ini juga yang saya tangkap dari Pak Kahar, ternyata ini Pak Kahar biasanya orang politik itu merayu, kemudian menjanji, kemudian merayu. Ini kan Pak Kahar tidak, dia di belakang dengan aksinya. Nah ini Pak, unik juga nih Pak Kahar ini saya. Sekarang kan masyarakat yang dibutuhkan adalah tindakan nyata. Masyarakat tidak perlu lagi kita kasih kenyang telinganya, tapi mestinya matanya. Kalau cuma tiap hari kita janji, kita rayu apa dan lain sebagainya, pada akhirnya juga masyarakat tuntut. Ya hasilnya mana? Oleh karena itu saya kira yang paling penting bagaimana kita memperjuangkan supaya terutama ya di dalam APBD masyarakat bisa terayomi oleh pemerintah, bisa terpenuhi kebutuhan bersama. Contoh kemarin ini kita dapatkan masukan dari kelompok minoritas orang Nasrani Kristen, minta juga supaya guru sekolah minggu itu mendapatkan uang transportasi sama dengan guru mengaji. Jadi kita itu cover di APBD, jadi kita naikkan dulu honornya, kemudian kita berikan juga kepada guru sekolah minggu kurang lebih 150 orang. Karena saya melihat bahwa bangsa ini tidak boleh mendegradasi sebuah agama. Sama kedudukan agama dalam pemerintah, sama Islam, Kristen, Hindu, Buddha sama. Walaupun mungkin ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada Islam, saya kira bisa dimaklumi karena
di Parepare mayoritas penduduknya adalah Islam dan mereka juga paham begitu. Tetapi ada hal-hal tertentu kita harus memandang sama. Iya, iya. Ya baik, dan ini pengamatan saya, pengamatan media ya, saya lama perhatikan beliau, termasuk pilihan nomor 1, seolah-olah menantang kita, di belakang malah beliau membela kita. Saya melihat di situ dan kita berpikir Pak Kahar, saya berharap Pak Kahar bisa terus berkiprah untuk Parepare, Pak. Dan kami akan memberikan support dari pengamatan media kami, inilah sosok yang harus kita pertahankan. Jadi mohon Pak Kahar kami minta tolong terus berkiprah, jangan pernah bosan Pak Kahar. Ya, dengan gayanya Pak Kahar yang unik, seolah-olah dia emosi dengan kita, padahal hatinya sangat peduli dengan kita dan sangat cinta. Itulah mengapa Radio Mesra sangat cinta kepada Pak Kahar sekarang. Saya kira kan sebenarnya kalau kiprah politik ini, saya memang pernah menyampaikan ke teman-teman saya bahwa pemilu ini adalah pemilu terakhir, pemilu yang lalu maksudnya ya. Tetapi partai ini, partai saya, Partai Golkar ini meminta untuk saya tetap maju. Dengan beberapa pertimbangan, di antaranya ya tentu ada hal-hal pertimbangan politis yang tentu saya tidak bisa ungkapkan. Yang kedua, saya juga merasa bahwa masih banyak kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Soraya, kita harus urus. Saya terakhir ini kan dalam menjalani masa kampanye, saya sudah kunjungi 10 titik saya berkampanye. Masyarakat itu masalahnya cuma kecil sekali. Ya paling di sekitar BPJS, di sekitar persoalan pendidikan. Ini pendidikan dan kesehatan. Kalau prasarana infrastruktur itu ya paling lorong, lampu lorong. Terutama ini masalah kesehatan. Nah, saya jelaskan bahwa 2024 ini kita sudah anggarkan kurang lebih 24 miliar untuk mengcover BPJS masyarakat Parepare. Jadi kita anggarkan 24 miliar supaya nanti masyarakat Parepare tidak ada lagi istilah BPJS-nya nonaktif. Kita anggarkan itu, kita sampaikan bahwa kita sudah anggarkan. Yang penting berKTP Parepare. Persoalan pendidikan ini juga penting. Kita mau ke depan sebenarnya ini tidak boleh lagi ada sekolah yang melakukan penolakan terhadap siswa. Malah sebenarnya kalau saya sistem zonasi itu kurang manusiawi kalau saya ya. Berarti Pak Kahar selama ini mengamati juga itu Pak ya? Iya, kurang manusiawi. Karena walaupun di sisi lain mungkin ada benarnya ya, tapi secara umum kalau saya tidak manusiawi karena itu menghalangi hak anak-anak yang mungkin cerdas, pintar untuk memilih sekolah favorit. Walaupun memang disiapkan kuota untuk jalur prestasi, tetapi mayoritas itu zonasi. Saya sampaikan kepada masyarakat bahwa undang-undang pendidikan kita itu mengatakan bahwa tidak boleh sebuah sekolah menutup peluang anak-anak bersekolah sepanjang dia mau sekolah. Sepanjang dia mau sekolah. Oleh karena itu saya memang selalu gigih memperjuangkan kalau ada orang tua datang ke rumah meminta anaknya umpamanya sekolah di SMP 1, sekolah di SMP 2. Saya pasti berjuang ke mati-matian Pak, karena ini generasi bangsa ini ke depan. Kualitas bangsa ke depan ditentukan oleh generasinya. Kalau anak tidak sekolah, wah, hancur masa depannya anak. Hancur masa depannya. Makanya saya bilang, kalau urusan sekolah saya pasti urus. Saya pasti urus. Masalah kesehatan pasti kami urus. Baik. Terima kasih banyak Pak Kahar. Satu lagi mungkin pendengar ya. Ada pertanyaan? harapan di Obras Ya, secara media. Obras. Oh ya. Bahkan banyak juga. Ini beliau juga Pak Ya. media ini. Ya, persoalan media ini saya kira, apalagi kalau media radio, saya tidak asing. Saya bersama Pak Bagus. Kenal awalnya Pak Bagus saya di radio FM. Ambar nama beliau gitu. Itu masih FM Liar ya. Nostalgia. FM Liar. Kalau sekarang FM sudah resmi. Kita bersyukur, saya bersyukur sebagai anggota DPRD ada acara namanya Obras, karena terkadang permasalahan masyarakat kita tahu lewat Obras. Nah semestinya juga memang dimanfaatkan oleh semua SKPD. Saya pernah sampaikan seharusnya SKPD terutama dinas-dinas ujung tombak pelayanan, taruhlah rumah sakit, puskesmas, perizinan, kantor kelurahan, kecamatan, itu mestinya kalau bisa pasang radio lah di kantornya biar dengar kalau acara Obras. Walaupun memang di Obras juga itu ya tidak semua juga hal yang objektif, tetapi paling tidak bisa mewakili perasaan masyarakat Parepare. Orang yang bertanya, orang yang menyampaikan keluhannya. PDM juga begitu.
hampir tiap hari dikeluhkan, dan kita sangat bersyukur kita bisa tahu bahwa oh di daerah ini air PDAM-nya belum lancar. Oh, masih ada orang yang tidak terlayani beras prasejahtera. Masih banyak orang yang tidak aktif BPJS. Semua ini kita dengarkan di radio masyarakat dan kita bisa langsung memberi penjelasan. Paling tidak kalau kita sudah memberi penjelasan, yang paling bagus itu kalau anggota DPR sudah beri penjelasan, dinas terkait juga harus memberi penjelasan supaya masyarakat bisa tenang. Kesimpulan saya kalau saya, tidak boleh ada persoalan masyarakat yang tidak bisa diakses oleh pemerintah. Itu salah itu. Salah itu kalau ada pemerintah tidak tahu masalahnya rakyat. Nah, salah itu Pak. Tidak boleh sama sekali ada keluhan masyarakat tidak diketahui oleh pemerintah. Pemerintah sudah pasang kelurahan di bawah, apa gunanya kelurahan? Bikin tombak pelayanan masyarakat. Ada RT, ada RW, ada kecamatan, ada SKPD teknis. Jadi kalau persoalan ini ada sesuatu sampai ke wali kota, saya kira tidak berhasil itu. Sebenarnya selesai di bawah, tingkat bawah. Kecuali kalau butuh kebijakan wali kota, ya baru wali kota. Tapi kalau kebijakannya hanya sampai di kelurahan atau kecamatan, harusnya sampai di situ. Dan satu lagi pendengar bahwa Pak Kahar ini aktif mendengar. Saya pernah sampaikan beliau, saya tidak pernah tapi saya lihat secara langsung ini di Facebook. Jadi beliau, makanya kami berikan apresiasi, terima kasih banyak anggota DPR. Kita bersyukur punya anggota DPR yang mau peduli dengan kita. Di hati beliau ini sangat peduli. Jangan lihat dari bicara beliau, jangan lihat sikap beliau. Dan saya adalah saksi bagaimana kepedulian beliau terhadap masyarakatnya. Pak Kahar, terima kasih. Jangan bosan-bosan Pak Kahar. Kami harap tetap bisa berkiprah di Parepare. Itu harapan kami. Terima kasih. Salam untuk teman-teman insan masyarakat.